Pertama kita siapkan dulu ubi ungu, ini beratnya kurang lebih 700 gram. Kemudian kita kukus sampai matang. Setelah matang kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, masih dalam keadaan panas, langsung aja ini kita halusin ubinya karena akan lebih mudah ya. Setelah ubinya sudah halus, langsung aja ini kita campur dengan 1 saset susu bubuk. Kemudian kita tambahkan juga di sini 1 saset susu kental manis. Lalu kita tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Lalu kita aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur merata ya. Setelah tercampur merata, kita tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung terigu, lalu kita tambahkan 120 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata kembali. Sudah tercampur semuanya, ini teksturnya agak lentur ya. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan kulit lumpia dan perekat. Ini perekatnya dari tepung terigu yang dikasih air sedikit ya. Lalu siapkan dulu 1 lembar kulit lumpia. Letakkan adonan ubi ungu di bagian pinggirnya. Ini agak susah-susah gampang ya. Nah, kita ratakan dulu ubi ungunya. Setelah itu kita letakkan keju mozzarella di tengahnya, kita tutup kembali dengan ubi ungunya. Sudah ketutup keju mozzarellanya, kemudian ini kita lipat bagian kiri dan kanannya, lalu bagian atasnya kemudian kita gulung. Nah, bagian ujungnya kita kasih perekat, kemudian kita gulung lagi. Hasilnya kurang lebih seperti ini, cantik kan? Lalu kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua, kita bungkus, langsung aja kita goreng. Ini kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong dan matangnya merata. Dan jangan lupa kita bolak-balik ya supaya matangnya tuh merata. Nah, kemudian kita goreng lagi sampai warnanya cantik atau berubah. Nah, kalau warnanya udah cantik kuning kecoklatan kayak gini atau kuning kemasan, ini udah matang. Kemudian kita angkat, kita tiriskan, lalu kita goreng sisanya hingga selesai. Sudah selesai, kita goreng semua, hasilnya jadinya banyak banget ya. Dan hasilnya juga cantik, ini rasanya juga enak ya teman-teman. Enak banget rasanya tuh, lembut, manis, gurih, dalamnya lumer, nih lumer banget ya. Nah, ini juga bisa juga langsung kita jual, kita packing kayak gini. Siapkan dulu 2 buah kentang ukuran sedang, lalu kentangnya ini kita potong dadu kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan 1 buah wortel ukuran sedang. Di sini wortelnya kita potong dadu kecil-kecil juga ya. Sudah selesai wortelnya kita potong-potong, lalu kita siapkan 2 batang daun bawang. Setelah itu kita iris halus. Nah, di sini saya tambahkan juga 5 buah cabai keriting merah. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya. Kemudian cabainya kita iris halus terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita siapkan mie kuning atau mie telur. Nah, di sini ada 1 bungkus mie kuning, isinya 2 keping ya. Langsung saja mie-nya kita rebus terlebih dahulu sampai matang. Setelah mie-nya sudah matang, kemudian kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu mie-nya kita potong-potong. Ini saya pakai gunting supaya mie-nya tidak terlalu panjang-panjang ya. Lanjut kita bikin bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Setelah itu bumbunya kita haluskan terlebih dahulu. Sudah selesai bumbunya kita haluskan, langsung saja bumbunya kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan irisan cabenya, aduk-aduk sampai cabenya layu. Lalu kita masukkan irisan wortelnya. Lalu tidak lupa kita masukkan juga kentangnya. Dan kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu supaya bumbunya lebih meresap, kita tambahkan sedikit air dan kita masak sampai meresap ya bumbunya.
Setelah bumbunya sudah meresap, lalu kita masukkan minyak. Aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Dan setelah itu kita masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk kembali dan kita masak sampai semuanya matang. Dan ini sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian kita siapkan kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu, kita tambahkan sedikit air, aduk-aduk sampai tercampur merata, dan ini gunanya sebagai perekat ya. Kemudian kita siapkan kulit lumpia, lalu kita ambil 1 lembar kulit lumpia, kasih perekat bagian ujungnya, kemudian kita masukkan adonan atau bahan yang sudah kita masak tadi di bagian tengahnya, lalu kita lipat lumpianya. Nah, ini kita lipat dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Sudah selesai kita bungkus, langsung saja kita goreng, dan ini kita goreng dengan api sedang saja teman-teman, sedang cenderung kecil supaya adonannya matangnya merata dan tidak mudah gosong. Tidak lupa kita bolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Setelah warnanya sudah cantik kuning kecoklatan atau kuning keemasan, ini sudah matang, kemudian kita angkat dan kita goreng sisanya hingga selesai ya. Dan ini dia hasilnya, sudah selesai kita goreng semua, cantik banget. Dan ini beneran rasanya enak ya teman-teman, kriuk-kriuk renyah, dalamnya gurih. Nah, selamat mencoba ya. Kita siapkan dulu air kurang lebih 300 ml, masukkan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan 75 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Dan kita tambahkan margarin kurang lebih 75 gram. Kemudian kita masak, kita aduk-aduk. Cukup margarinnya larut aja ya, tidak usah sampai mendidih. Setelah margarinnya sudah larut, kemudian kita masukkan tepung terigu kurang lebih 250 gram. Aduk-aduk sampai kali sampai seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian adonan kita aduk-aduk kembali sampai adonan benar-benar kalis dan lentur. Kalau adonannya sudah tidak terlalu panas, hangat-hangat kuku, baru kita masukkan 2 butir telur ayam. Dan kita aduk kembali sampai telurnya benar-benar tercampur merata ya. Dan ini adonan sudah tercampur merata, hasilnya teksturnya lebih lembek ya. Ini adonannya sudah jadi, kita masukkan aja ke dalam plastik segitiga. Sudah selesai, kita masukkan ke dalam plastik segitiga, gunting bagian ujungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang kedua, yang ujungnya sudah kita kasih fluid untuk cetakannya ya. Setelah itu kita siapkan kertas nasi yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Ini gunanya untuk alas cetakannya ya. Kita ambil 1 lembar kertas nasi. Nah, ini bagian licinnya ya, yang untuk cetakannya supaya tidak lengket. Kemudian kita letakkan adonan di atasnya dengan cara seperti ini. Setelah itu kemudian kita buang bagian kanan dan kirinya supaya lebih rapi ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lakukan kembali sampai selesai, sampai adonannya habis. Sudah selesai adonan kita cetak. Nah, ini langsung aja kita goreng. Ini kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong dan matangnya merata.
Dan jangan lupa kita bolak-balik supaya matangnya merata. Dan ini warnanya sudah cantik kuning keemasan. Ini adonannya sudah matang, kemudian kita angkat, kita tiriskan dan kita goreng sisanya hingga selesai. Sudah selesai kita goreng semua adonannya, hasilnya jadi banyak dan cantik ya. Ini sebenarnya sudah bisa langsung kita makan atau kita nikmati. Nah, supaya lebih cantik dan rasanya lebih enak lagi, kita kasih topping coklat ya. Nah, ini kita kasih topping coklat dulu semuanya. Sudah selesai kita kasih topping semuanya, hasilnya lebih cantik dan menarik ya. Pertama kita siapkan dulu sosis, kurang lebih 5 buah kita potong-potong seperti ini. Langsung ini sosisnya kita goreng sampai matang. Dan ini sosisnya sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita sisihkan dulu. Setelah itu kita siapkan mie kuning atau mie telur. Selanjutnya minyak kita rebus sampai matang. Setelah minyak sudah matang, kemudian kita angkat, kita tiriskan lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian minyak kita potong-potong terlebih dahulu ya. Sudah selesai, lalu di sini kita tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus, lalu kita tambahkan cabai. Kalau tidak suka pedas boleh di skip ya. Kemudian setengah sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan sauri saus tiram, 1 sendok teh gula pasir. Lalu di sini kita tambahkan 1 butir telur ayam. Dan kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu kita aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur merata ya. Sudah tercampur merata semuanya, ini adonan sudah jadi siap untuk kita bentuk. Dan ini kita bentuk dengan tangan, pastikan tangan kita sudah bersih ya. Lalu kita ambil adonan secukupnya, letakkan di tangan kita. Ambil sosis yang sudah kita goreng tadi, kemudian kita letakkan di tengah adonan. Kemudian kita tutup, lalu kita bentuk bulat-bulat kurang lebih seperti ini. Gampang kan? Nah, ini kita lakukan sampai selesai, sampai adonannya habis ya. Sudah selesai kita bentuk adonannya, siap untuk kita goreng. Kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan 1 butir telur ayam, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan sedikit garam. Lalu kita kocok lepas atau kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam kocokan telur. Setelah itu adonannya kita goreng. Dan ini kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong ya. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Nah, kalau warnanya sudah cantik, kuning kecoklatan atau kuning keemasan kayak gini, ini sudah matang. Kemudian kita angkat lalu kita goreng sisanya sampai selesai. Sudah selesai kita goreng semua, hasilnya seperti ini. Bisa langsung kita nikmati atau kalau untuk kita jual bisa kita packing kayak gini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.